Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi ya dengan saya Bang Ripto yang membahas seputar tentang otomotif ya teman-teman. Oke, kita di sini kedatangan Honda Scoopy. Nah, di sini yang punya mengeluhkan tentang suara motor ini yang dengung ya teman-teman. Oke, kita cek dulu. Oke ya, suara dengungnya lumayan agak keras ini. Nah, kalau berkendara ada suara begini kan jadi gak nyaman ya teman-teman. Oke, kita lebih enaknya dibongkar bagian bak samping dulu ya, siapa tahu ada permasalahan di laker-laker. Tapi kalau begini aku memvonis biasanya di bagian laker bandulnya ya teman-teman. Oke, kita lebih afdolnya bongkar dulu aja bagian samping. Oke teman, cara mengeceknya itu dengan kita melepas bagian rumah rollernya ya. Kalau masih bunyi dan itu bisa dipastikan lahar bandulnya yang kena. Oke, nanti kita bongkar ya teman. Oke teman-teman, kita sudah lakukan pembongkaran.
Kita cek laker kruk asnya ya. Oke, saat melakukan pemukulan di bagian as di bagian rumah roller sini, usahakan murnya dipasang ya teman, untuk mengantisipasi supaya nanti dratnya biar gak lower. Kita langsung pukul saja bang. Kita cek menggunakan angin kompresor. Nah, tuh kedengeran kan? Meresek. Ntar aku nanti dekatkan mikrofon. Ada suara gemeresek. Nah, kalau di bagian sini nggak bisa ya teman, karena ada penutup bearingnya. Nah, seharusnya ini kalau laker normal itu ditiup pun suaranya tetap halus kok. Tuh kelihatan kan, kayak udah pernah kemasukan oli aspal ini. Hitamnya tuh hitam pekat. Oke, nanti kita bongkar dan sekalian di senter ulang, karena tadi kan dipukul-pukul sini ya. Oke, sekalian nanti cari bearingnya. Oke teman-teman, kita sudah ganti laher bandulnya. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti laker bandul, usahakan yang bagus sekalian ya teman-teman, karena ini di bagian tengah, nanti takutnya kalau nggak kalau nggak sesuai nanti bisa rusak lagi ya. Nanti akan susah kan, bongkarnya kan di tengah. Oke, kita cek laker yang baru. Minim suara.
Oke, kita dekat mikrofon. Tuh. Hampir gak kedengeran ya teman-teman. Dan ini laher yang bekasnya. Kita cek suaranya. Tuh, pakai tangan aja sudah begini suaranya. Oke, kita dekatkan mikrofon. Nah, ini sumber suara yang mendengung. Nah, ini penyebabnya apa sih kok motor baru aja sudah berdengung kayak gini? Nah, penyebabnya ini loh teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, di bagian bak dalam ini sangat-sangat hitam dan keraknya ini, nah kalau digini itu membekas. Nah kemarin aja itu bongkar yang tahun 2015an. Nah karena kemarin aku dapat pasien ininya patah, nah aku bongkar. Kalau olinya oli bagus itu pasti ini bersih kok, gak kayak gini. Nah ini yang dinamakan oli aspal tuh kayak gini, hitam melekat kayak aspal nih tuh. Nah dan ini bisa merusak komponen-komponen di dalam mesin ya. Nah buat teman-teman atau pengguna motor ya, semua motor lah, hati-hati dalam mengganti oli ya teman-teman. Nah kalian bisa kok memilih oli yang asli atau yang palsu. Itu caranya kalau paling gampang ya, paling gampang kalian download aplikasi QR atau kode scanner. Nah kalian tuh gini, ntar aku ambilkan oli. Nah ini cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah ini ada kode scan tuh. Nah kalian kalau mendownload alat QR, kalian scan aja, pasti nomor serinya ini pasti akan muncul dan cocok dengan botol ini ya teman-teman. Tuh, aduh kameranya welek pol, gak bisa fokus teman-teman kameranya. Nah ini pokoknya ada nomor seri 18468. Nah pokoknya gitulah, sekian lah, pasti tembus dan ada logo merek oli tersebut ya. Tuh paling gampangnya lah, kalau dilihat dari botol pasti kalian gak akan bisa. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang pasti sudah canggih-canggih ya. Oke teman-teman, aku rangkai dulu dan nanti kita ketahui hasilnya ya. Oh iya, ini ada tambahan lagi, agak lupa. Nah nanti kita cek laher bagian camshaft ya, atau noken as ini ya, karena ini bisa menjadi sumber suara juga ini. Sekalian nanti daripada kalian bongkar sana sini gak sembuh, kalian bisa cek laher camshaftnya. Dan usahakan beli juga yang bermerek atau yang bagus kalian ya. Pernangnya dia dagangan apa? Dari metik Pak. Enggak metik kok. Kosong.
jero ngono. Itu apa kayak minum Kopi. kopi. Kopi dek kualek ngono. Lebu noli tahu. Iya. Jalan Yo nganu itu gede saluran itu ya. mikir ya Yo kan nganu kok yo. Kayak angel. ya aku kan nggak di Oh nek kan. setiap aku kapan dengan aneh waktu itu Nek sing kula dalan lho kan Mas iki. cuman gue aneh kan rajin kusur lah Yang zaman saiki kok. Jangan kan yang gopon di sana kota ya. Yo zaman saiki padane ana wong gedhe iki padane ngene ojo-ojo ngene iso kok. Lalu itu. Kan masih gue masih awasi pakai. Jadi wong Ada duduk robah ya. Bengkel kawan iki ketek. Lalu sejatin kan ini bilang anaknya. Terbayatin dulu gimana? Dia nang maksudnya belanja-belanjaan. Motor apa motor bayatin, motor bayatin. Hari dapat nanti. Bayatin dengan enak. Masalah ini. Kayak wis kayak. Kalau itu ada mau tambah paksul. Yo wis tak rek. Coba suka ada banyak. Pasar berbuka nanti. Kayak apa iki Vario gitu. Vario lawan. Bayatin. Ki kopi. Nah, Enggak maksudnya rek kopi rek. Anu. kopi donat ya. Iya nih maksudnya rek anu ketek lawas bener. Apa nih? Apa nih? Iki dah ketek ndelok anake. Lerket ya. Nah, oke ya teman-teman. Ini sudah terpasang. Ya meskipun dipanasin memang harus dipukul-pukul supaya bisa masuk ya. Beda kalau motor-motor biasa dipanasin langsung majlep langsung kepasang gitu. Kalau jenis-jenis matic begini memang harus perlu dipukul-pukul atau enggak. Nanti kalau punya alat tracker bisa di tracker bagian sini. Ditawarik gitu pokoknya. Kalau udah kerasa gitu ada suara tek gitu ya teman, kalau udah masuk pentok ya, dan dipukul di bagian area dalam sini. Gandul. Nah mukulnya itu di bagian dalam sini ya teman, harus hati-hati saat pemukulan, harus memutar atau enggak segitiga gitu pokoknya, bergantian nanti bisa mapan ya, itu bisa ngenok. Mana sih api? Saat pemukulan bagian stang usahakan di tengah ya, gini. Kalau teman-teman kesusahan nanti bisa diikatkan atau dipakai tali karet gitu, taruh tengah. Oke, kita lanjut pasang lagi ya. Oke, laker bandul sudah kepasang. Nah, jika teman-teman tanya tentang pemasangan roller ya, ini cara aku pemasangan. Nah, setiap bagian roller kan di sini kan ada ini ya, buat plastiknya ini ya. Nah, ini kan ada plastiknya dan di bali kan nggak ada ya. Nah, yang ada tumpuan plastiknya itu kalian taruh di bagian sini ya. Nah, ini kan nanti begini. Nah, kalian yang ada tumpuan plastiknya pasang di bagian sini ya. Nah, pokok arahnya ke sana. Nah, gini nih.
Nah, ini lagi. Pokoknya searah berlawanan arah jarum jam. Karena ada banyak tuh yang kalau pemasangan salah itu di bagian rumah rollernya, yang di sini ada kerowakan bekas itu ya, berhantaman dengan roller yang bagian sini ya. Ini kan besi ya. Nah, takutnya nanti koplak dan akan menyebabkan suara kempletek nanti. Ya, kempleteknya nggak langsung, pasti di jangka waktu yang lama pasti akan bersuara. Oke, kita lanjut pasang lagi. Nah, ini kalau ada yang tanya, loh ini kok bekas ada ganjelan bang? Nah, ini kita ganjel supaya nanti ini nggak kocak dan pas stasioner nggak ada suara kempletek nanti. Oke. Ya, dan ring ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Nanti kalau hilang, tarikan mesin kalian akan terasa berat saat tarikan pertama. Entah itu Mio, Beat, Vario, kalau hilang nanti bisa menyebabkan tarikan awal akan terasa berat. Lah pirang kenal empat kono betul. Terima bongkar, terima kasih. Bengkel sableng gini. Ngorai dadi. Kena untuk kafe kita payu. Nah, oke teman-teman, motor ini sudah kita pasang. Nah, ini kabel masih berantakan ya. Nanti kita pasang-pasang lagi, dan ini cuma untuk sekedar mencoba aja. Oke, kita tes. Wah, seperti motor baru lagi teman-teman, halus banget. Dan cuma ada di bagian bak samping sini ya yang ada suara berdecit dikit-dikit itu ya. Itu biasanya di bagian panbel yang sudah mulai ada retakan, kayak ada suara kricit gitu. Kebetulan yang punya itu datang. Nah, iya. Yes. Gimana Pak hasilnya Pak? Halus gak? Juga maksudnya kan suaranya dia ini kan merekesek karo sing iki kan ketok no. Salah oli. Nah, katanya salah oli yang punya. Ya, kalau nanti kalau mau pergantian oli bisa dicek di scanner ya teman-teman. Kok scanner di scan ya. Nah. Ya, halus lagi. Dan permasalahannya cuma di laher-laher yang sudah haus ya.
Sebetulnya enggak sih kalau kalian mengganti oli yang sesuai standarnya dan enggak oli yang palsu ya. Nah, jadi buat teman-teman kalian atau pengguna motor lain, usahakan pilih-pilih oli yang asli ya teman-teman. Jangan tergiur bermerek yang bagus tapi harganya sedikit miring, itu biasanya agak curiga di bagian apa ya namanya, oli-oli yang palsu itu atau oli aspal. Dan untungnya ini enggak sampai mengenai piston, dan ini masih bagus dan enggak berasap motornya. Masih untung nih, pistonnya nggak kena. Kan gak telat. Penting rasa gak telat langsung. Yo nek telat gak, cuma kan pengaruh ke olinya. Ya ya mesti Nah. kita wis ada beres toh. Ayo, jangan nunggu parah. Nah. Ya meskipun pergantian oli, tapi kalau olinya nggak asli nanti bisa menyebabkan kerusakan di bagian mesin ya teman-teman. Nah nanti bisa ditonton videonya dan dianalisis tentang mengenai oli yang asli atau yang palsu. Padahal ini motor masih baru loh nih. Scoopy Donut keluaran 2013 berarti 18 ya. Nah, 2018. Oh ya teman-teman, sepertinya videonya sudah selesai, dan apa akhir video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.